Abraham Lunggana beserta 6 anggota DPRD DKI Jakarta melalui kuasa hukumnya melaporkan Gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama atau Ahok ke Barreskrim Polri. Ahok dinilai telah melakukan penghinaan dan pencemaran nama baik. Kuasa hukum menyerahkan sejumlah barang bukti yang berisikan rekaman perkataan Ahok yang dianggap menghina anggota DPRD DKI Jakarta. Siang ini rupiah sempat terpantau anjlok ke level 13.225 per dolar Amerikanya. Ini memecahkan rekor terendah rupiah sejak tahun 1998. Pemerintah akan mengeluarkan peraturan yang mewajibkan penggunaan rupiah di semua transaksi di seluruh Indonesia. Polres Jakarta Barat memusnahkan barang bukti kasus narkoba yang berhasil diungkap dalam 3 bulan terakhir. Barang bukti narkoba tersebut antara lain ganja kering asal Aceh seberat 3,3 ton, 1,9 kg sabu, dan 2.538 pil ekstasi kualitas 1. Petugas memusnahkan daun ganja kering dengan cara dibakar, sementara sabu dan ekstasi dimusnahkan dengan cara dicampurkan ke dalam air raksa dan air keras lalu diaduk dengan alat blender. Ya baik pemirsa, kita lanjutkan dialog kami di Prime Time News. Pak Eman, tadi Anda mengatakan bahwa memang saat ini KAI sedang meminta keterangan sejumlah pihak terkait dengan putusan Hakim Sarpin. Sejauh ini Hakim Sarpin belum dipanggil atau akan dipanggil dalam waktu dekat? Akan dipanggil tapi belum. Belum ya Pak? Karena kami tahapan ke arah itu belum selesai. Tapi meskipun Bapak tahu bahwa di sejumlah media Hakim Sarpin mengatakan bahwa tidak akan datang memenuhi panggilan dari KAI. Saya tahu, dan ya itu haknya juga. Tapi dia akan rugi kalau dia tidak datang, dia tidak melakukan pembelaan diri kan. Kalau dia datang, kami mendapat klarifikasi, kemudian pleno kami mungkin putusannya lain dengan apabila dia tidak datang. Persoalannya yang memutus nanti bagaimana adalah pleno bertujuh. Nah itu atas dasar klarifikasi dari dia dan kumpulan keterangan-keterangan dan bukti-bukti dari sebelumnya. Oke, soal kemudian statement atau pernyataan dari Hakim Sarpin mengatakan bahwa kasih tahu bahwa keputusan yang saya buat itu akan dipertanggungjawabkan ke Tuhan, bukan terhadap KAI. Betul, tapi tolong juga dipahami kalau Pak Sarpin hakim senior, di dalam doktrin hukum itu hakim bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa, betul. Kita semua bertanggung jawab kepada Tuhan yang Maha Esa, tidak hanya hakim, juga kepada masyarakat yang di situ dia mengadili perkara masyarakat atau yang berkepentingan dengan perkara itu. Jangan lupa dia hidup tidak hanya semata-mata untuk Tuhan, tapi juga untuk masyarakat. Karena dia hidup dalam masyarakat sekarang. Baru nanti dia bertanggung jawab pada Tuhan itu kalau dia sudah meninggal. Selama dia masih hidup kan masyarakat juga harus tahu pertanggungjawaban dia sebagai seorang hakim. Dengan putusan-putusan. Dengan putusan-putusannya nggak bisa dia. Karena apa? Tuh orang Islam itu diajarkan untuk hablum minallah dan hablum minanas. Kalau dia hanya memutus hablum minanas, salah dia sebagai manusia. Nggak bisa begitu. Oke, Anda sependapat juga? Ya, gini, prinsipnya hakim itu menerima, memeriksa, dan memutus. Jadi tugas hakim setelah memutus selesai. Jadi hakim tidak boleh bicara, apalagi ngomentarin putusan, apalagi komentar pasal lain. Jadi kalau dia menyatakan betul dia bertanggung jawab pada sesuatu, tapi tidak usah dalam verbal. Apalagi kalau saya kutip beberapa media, misalkan sekali mohon maaf kalau ini betul ya, dia mengatakan saya tidak hanya bertanggung jawab pada Tuhan, tidak bertanggung jawab pada LSM, tidak bertanggung jawab sama Haripin Tumpa, sama Joko Sarwoko, dan tidak boleh dipanggil KAI. Nah itu kan memberikan komentar yang lebih. Saya pikir ini mungkin KAI ranahnya etik KAI ini harus diperiksa. Karena hakim tidak boleh, hakim telah memutus selesai. Jadi ini ranah etik untuk diperiksa juga dengan statement-statement yang diberikan. Ya, kalau betul pernyataan dikutip salah satu majalah nasional mengatakan tolong sampaikan kepada Haripin Tumpa. Haripin Tumpa setidak-tidaknya beliau bekas ketua Mahkamah Agung, kita hormati. Joko Sarwoko bekas ketua muda. Terlepas setuju atau tidak setuju ketika mereka menyatakan berbeda pendapat, ketika hukum telah menjadi putusan, itu milik publik. Publik pernah punya kewenangan mengeksaminasi, menganotasi. Ketika publik mengatakan berbeda pendapat, kita hormati. Sebagaimana kita menghormati putusannya Pak Sarpin. Jadi kalau sekarang Pak Sarpin mengatakan dengan segala hormat saya katakan kepada beliau dan dia menyatakan mengukar komentar, hakim tidak boleh komentar loh, apalagi nadanya seperti nada menantang di situ. Nah kalau ada menantang, saya pikir tugas KAI untuk memeriksa bahwa kenapa hakim sampai menantang demikian, karena kalimatnya kan tolong sampaikan. Loh kok putusan ada tolong disampaikan, ini menarik. Kita lihat apa nanti, akan menarik kita lihat apakah kemudian ketika permintaan keterangan yang disampaikan oleh KAI ini akankah kemudian Hakim Sarpin ini datang ya Pak. Tapi itu lain cerita. Kalau menurut saya akan tanya ke Kang Asep lagi. Kang Asep, bagaimana menurut Anda respon dari MA sejauh ini? Karena juga banyak statement mengatakan bahwa ada desakan untuk MA membuat surat edaran atau memberikan tafsir tunggal untuk menahi keadaan seperti ini. Saya berkali-kali di ruang ini juga ya, di acara Metro TV juga. Kalau pra peradilan sampai dikabulkan, sebenarnya
KPK harus mengajukan PK. Kalau kasasi jelas tertulis pasal 45A tidak boleh. Kalau PK itu dasar hukumnya ada. Ya, dasar hukumnya apa? Di 224 ayat 1 Undang-Undang Kehakiman dikatakan terhadap putusan yang BHT, pihak-pihak yang bersangkutan atau berkepentingan dapat mengajukan PK. Nah, di dalam pra-peradilan yang berkepentingan kan pemohon PK yaitu DG, termohon PK KPK. Ya. Jadi bisa mengajukan. Jadi jangan sekarang Humas tidak setuju, tidak sependapat dengan Humas MA yang mengatakan tidak bisa yang berhak mengajukan PK adalah terpidana atau ahli warisnya. Pertanyaan saya, Mahkamah Agung tidak hanya sekali dan 2 kali mengabulkan PK yang diajukan oleh lembaga yang namanya kejaksaan. Ya, kasus Mukhtar Pakpahan dan semua. Jadi jangan mengatakan KPK juga lembaga punya hak mengajukan. Dan dasarnya menggunakan itu. Nah sekarang kalau katakan terpidana ahli waris, bahkan Mahkamah Agung, Humasnya pernah mengabulkan ahli waris yang bukan ahli waris karena pewarisnya buron. Jadi kalau sekarang Mahkamah Agung mengatakan bahwa lembaga tidak boleh mengajukan PK, loh Mahkamah Agung berapa kali mengajukan PK? Nah sekarang pemerintahan itu jangan sampai sekarang supaya ada kepastian hukum, ada guidance, ya. Bahkan Mahkamah Agung membuka buku 2, petunjuknya pra peradilan. Kalau Mahkamah Agung tidak menentukan putusan yang menyimpang dari KUHAP, nanti akan jadi tertawar masyarakat. Kok di satu pengadilan hakim satu sama lain saling berbeda. Undang-undangnya sama, belajarnya sama, kok putusannya berbeda. Baik, bagaimana kemudian mendesak untuk MA turun tangan dalam hal ini, Pak Eman? Ya, dalam hal ini MA memang harus membuat guidance tadi kata Pak Asep.